Kane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Angsuran telat? Podo, keh tunggali. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan inilah dia, John Wick Chapter 4. Cerita dibuka dengan menampilkan sosok John Wick yang sedang berada di tempat rahasia milik sang raja pengemis Boirie King. Setelah sebelumnya dia ditembak oleh Winston dan jatuh dari gedung. Karena pada saat itu Winston tak memiliki pilihan lain dan juga ditekan oleh High Table untuk melakukan hal tersebut kepada John Wick. Ready, John? Yeah. Singkat cerita, John Wick telah sampai di lokasi The Elder yang merupakan salah satu dari 12 petinggi High Table. Lantas, John Wick meminta kepada The Elder untuk mencabut status ekskomunikadonya. Namun, karena sosok The Elder ini keras kepala dan menolak permintaan John Wick, tiba-tiba di lain sisi, pejabat tinggi High Table bernama Harbinger telah tiba di The Continental cabang New York bersama seorang resepsionis yang selalu pro dengan John Wick yang bernama Karen. Tujuan Harbinger ke tempat tersebut adalah untuk memberikan waktu 1 jam kepada Winston agar meninggalkan Hotel The Continental karena cabang yang ia pimpin sudah melakukan banyak pelanggaran. Maka dari itu, hotel tersebut harus dihancurkan sebagai langkah pembersihan atau pemutihan. Kemudian Winston menemui pria bernama Marquis yang merupakan pengganti The Elder yang sebelumnya dihabisi oleh John Wick. Yang mana sosok Marquis memiliki kuasa penuh terhadap High Table. Tak hanya itu, Marquis juga seorang yang sadis bin kejam. Hal tersebut dibuktikan saat ia menembak Karen tepat di hadapan Winston. Karena John Wick adalah orang yang susah dibunuh, Marquis memanggil salah satu teman John Wick, yaitu Kane. Dia adalah seorang tunanetra, namun sudah pensiun menjadi seorang pembunuh bayaran. Tujuan Marquis memanggil dirinya tak lain untuk membunuh John Wick, teman lamanya, demi kebebasan putrinya dari High Table. Di sini Kane tidak mempunyai pilihan lain selain mengiyakan permintaan dari Marquis. I will be of service. John Wick has... Singkat cerita, di Hotel The Continental cabang Osaka di Jepang, kita akan diperkenalkan karakter baru bernama Tracker. Dia merupakan pembunuh bayaran yang selama ini telah mengintai John Wick. Bahkan dia mengikuti kemanapun John Wick pergi untuk menunggu waktu yang pas ketika John Wick berada di harga tertinggi. Di lain sisi, manajer hotel yang bernama Shima Sukoji tengah menemui John Wick yang merupakan teman lamanya, di mana dia adalah salah satu orang yang selalu melindungi John Wick dari keganasan High Table. And only give us death. Karena menurut informasi dari Chen, Osaka bukanlah tempat yang aman untuk John Wick. Hal tersebut dibuktikan dengan datangnya seorang koordinator tim elit Marquis yang bernama CD yang ditugaskan untuk memeriksa hotel di sana. Father, the High Table. Stay. With Mr. Setelah mendapat informasi dari putrinya yang bernama Akira, Shimasu langsung bergegas menemui High Table dan bersiap dengan semua anak buahnya. Osaka Continental, gentlemen. Dan kemudian terjadilah pertempuran darah antara pasukan Shimasu melawan pasukan Marquis. Yang ketika itu memakai jas anti peluru. Meski dengan begitu, pasukan Shimasu berhasil mengalahkan banyak pasukan dari Marquis. Get out. Akan tetapi beberapa saat kemudian datanglah pasukan pembersih The High Table yang saat itu dilengkapi dengan pakaian anti peluru dari atas kepala hingga kaki.
Di lain sisi, Akira yang selama ini menemani John Wick sangat kesal karena dia selalu membawa masalah bagi ayahnya. Akan tetapi, sesaat kemudian John Wick dan Akira bergabung untuk melawan pasukan dari High Table yang saat itu telah sampai di sana. Kembali kepada Shimazu yang berhasil masuk ke dalam ruangan lain dan mengarahkan pasukan yang tersisa untuk melawan High Table. Hingga saat Shidi terpojok, dia memanggil Ken yang tengah makan santai di sudut dapur untuk segera beraksi. Meski Ken adalah seorang tunanetra, dia tak bisa diragukan kemampuannya. Dengan insting dan pendengaran yang tajam, dia menggunakan alat sensor gerak. Dengan begitu, dia bisa mengetahui posisi musuh. Saat Akira tertembak, Shimazu menyuruh John Wick untuk segera meninggalkan Osaka. Dan di momen ini kita akan diperlihatkan John Wick mengalahkan pasukan yang tersisa dari High Table. Selesai dengan itu, akhirnya pertemuan teman sesama pembunuh bayaran akan ditunjukkan. Demi kebebasan putrinya, Ken tak punya pilihan selain membunuh John Wick. Ketika John Wick hampir terbunuh oleh Ken, ia terbantu oleh Tracker yang melepaskan tembakan ke arah mereka. Saat John Wick keluar dari Osaka, lagi-lagi Tracker membantunya mengalahkan pasukan High Table yang tersisa. Di sini John Wick sedikit heran kepada Tracker. Lantas Tracker pun berterus terang kepada dirinya bahwa dia akan membunuh John Wick saat harganya di atas $20 juta. I need you to take better care of yourself, Johnny. Di lain sisi, Shimazu akan mengobati Akira, namun tiba-tiba dia disambut oleh Ken karena Shimazu telah melindungi John Wick. Di sini Ken tidak mempunyai pilihan lain selain melawan Shimazu yang juga merupakan teman lamanya bersama John Wick. Karena dalam kondisi terluka, Shimazu akhirnya mati di tangan Ken. Akira yang melihat hal tersebut histeris dan tidak mengambil sebuah pedang. Namun Ken langsung menyuruh Akira meninggalkan Osaka. Waiting for you. Di dalam kereta, Akira tak sengaja bertemu dengan John Wick. Akira yang semakin benci dengannya lantas pergi dari sana. Namun sebelum itu dia berpesan agar John Wick membunuh Ken untuk kematian sang ayah. Sedangkan Marquis mendapat kabar bahwa pasukan elit kirimannya habis dan hanya menyisakan Shidi. Sementara itu, Tracker telah sampai di sana dan bermaksud bernegosiasi dengan Marquis untuk tawaran membunuh John Wick, yaitu di angka $25 juta, lebih besar dari harga yang dipasang. Karena Marquis memiliki watak kejam dan sadis, tanpa pikir panjang lebar langsung menusuk tangan Tracker agar dia tahu bahwa dirinya bukanlah orang yang sembarangan. Di sini Winston menemui Boy King untuk berbicara dengan John Wick. Tak hanya itu, Winston dan Boy King berniat mencari solusi untuk John Wick karena musuhnya kali ini adalah organisasi kriminal terbesar di dunia, yaitu The High Table. Saat Winston berada di depan makam Karen, John Wick datang dan seketika itu Winston langsung mengatakan kepada John Wick jika mau terbebas dari status excommunicado, John Wick hanya perlu menantang Marquis untuk melakukan duel di bawah peraturan lama The High Table. Akan tetapi John Wick harus mendapatkan dukungan atau persetujuan dari keluarga yang masih di bawah kendali The High Table. Kemudian John Wick pun mengatakan bahwa dirinya tak mempunyai keluarga. Di sini Winston mengingatkan kepada John Wick bahwa adik angkatnya yang berada di Berlin adalah jalan dia satu-satunya. Tak butuh waktu lama, John Wick telah sampai di gereja Berlin untuk menemui Peter. Akan tetapi justru di sana telah berada seorang pendeta abal-abal dan kemudian sesaat kemudian John Wick langsung dibawa ke tempat lain untuk disandra, yang mana di sana akhirnya dia bertemu dengan adik angkatnya yang bernama Katya. Tanpa banyak basa-basi, John Wick langsung mengatakan maksud kedatangannya, yaitu untuk meminta dukungan supaya dia bisa menantang Marquis berduel. Namun di sini Katya memberi syarat kepada John Wick agar membunuh Killa Harkan yang telah membunuh Peter yang merupakan ayah dari Katya. Dengan ditemani Klaus, John Wick berhasil bertemu dengan sosok Killa Harkan.
dengan tubuh gembulnya. Since I am honored by this gesture and Di sela perbincangan, tanpa diduga datanglah Ken di antara mereka. Sedangkan Tracker ternyata juga berada di sana, sekedar memastikan John Wick tidak mati di tangan yang lain. Dan hal yang menegangkan pun terjadi, di mana Ken, Tracker, dan Killa sama-sama ingin membunuh John Wick. Sementara John Wick sendiri datang hanya untuk membunuh Killa. going to kill you. Dikarenakan Killa seorang yang curang, pada akhirnya Ken dan Tracker justru membantu John Wick untuk melancarkan niatnya untuk membunuh Killa. Dengan sebuah kartu di tangan John Wick, kemudian pertarungan jarak dekat antara Killa dan John Wick terjadi. Meski sempat terjatuh dari lantai atas, keberuntungan selalu berpihak kepada John Wick. Dan pada akhirnya, Killa tewas di tangan seorang John Wick. Lantas dia pun mengambil salah satu gigi Killa untuk diberikan kepada Katya sebagai bukti keberhasilannya membunuh Killa. Kemudian atas keberhasilan John Wick pun langsung mendapatkan legitimasi dari Katya, yaitu dengan membuat cap di tangannya, sekaligus sebagai persetujuan untuk melakukan duel bersama dengan Marquis. Sementara itu, Winston yang menjadi pendamping John Wick menemui Marquis untuk mengajukan tantangan duel dengan aturan tradisi lama dari The Hague Table, di mana orang yang bersangkutan wajib bersedia untuk tidak menolak tantangan tersebut. Apabila John dan Winston kalah dalam duel, maka Marquis bebas membunuh mereka tanpa repot-repot mengarahkan banyak pasukan hanya untuk membunuh John Wick. Dan apabila Marquis kalah, maka John Wick akan terbebas dari status excommunicado, sedangkan Winston bisa kembali sebagai manajer untuk melanjutkan pembangunan Hotel The Continental cabang New York. Or is buried beside him. The old ways. Singkat cerita, di Paris telah diadakan pertemuan di mana Herbanger sebagai juri untuk keduanya. Di sini juga akan ditentukan jenis duel apa yang akan disepakati dengan membuka kartu secara acak. Malah ngomong gue gigi, tak klik malah ngomong. Akhirnya ditentukan bahwa John Wick dan Marquis akan melakukan adu tembak sampai mati. Namun di sini Marquis tidak berkompeten, yaitu melempar tugas kepada seorang Ken yang jelas-jelas dia seorang tunanetra. Akan tetapi Ken yang memiliki insting tajam dan pengalaman tak bisa diragukan. Pada duel kali ini akan dilakukan di pagi hari berikutnya saat matahari terbit. Apabila ada yang terlambat, maka dia akan diberikan hadiah, yaitu eksekusi mati. And he's going to kill you. You're going to die. Di malam harinya, Marquis merasa ketakutan apabila John Wick memenangkan duel nanti. Dan dengan kelicikannya, ia langsung menaikkan label harga John Wick hingga 26 juta US dollar. Sementara John Wick dimodali pistol terbaik, yaitu Pit Viper 9mm, yang sangat cocok digunakan seorang John Wick. Singkat cerita, John Wick yang baru keluar dari tempat umum langsung disambut dengan banyaknya pembunuh bayaran. Meski dengan begitu, semua hanyalah kroco-kroco yang mengulur waktu John Wick. Dengan mobil tanpa pintu, John Wick secara ugal-ugalan mengendarai mobil tersebut. Bahkan pertarungan masih berlanjut di tengah jalan yang membuat adrenalin memuncak. Setelah lolos, John Wick masuk ke sebuah gedung. Di sana juga banyak yang menanti dirinya menggunakan senjata shotgun. Di sesi akhir, Tracker mendapat telepon dari Marquis untuk segera membunuh John Wick dengan bayaran di atas harga yang dipasang. Namun pada saat mereka adu jotos tanpa senjata, datanglah CD yang hendak menembak mereka berdua. Beruntung anjing Tracker datang tepat waktu, dan justru CD berbalik akan menembak anjing tersebut. John Wick yang sedikit kasihan terhadap anjing Tracker langsung menembak CD yang membuatnya terjatuh dari lantai atas. Karena hal itulah Tracker mengurungkan niatnya untuk membunuh John Wick. Singkat cerita, penghalang terakhir harus dihadapi John Wick, di mana tangga menuju gereja telah banyak kroco-kroco, namun lagi-lagi tak butuh waktu lama John Wick menghabisi mereka semua. Kemudian hal tak terduga dialami John Wick, di mana CD belum mati, yang langsung menendang John Wick sampai ke tangga paling bawah. Di saat itu Kane datang dan membantu John Wick agar segera sampai ke gereja.
Saat John Wick terpojok dan akan ditembak oleh CD, Tracker datang dengan anjingnya yang langsung menembak mati CD. You hit my puppy. Setibanya di gereja, Ken sempat melukai tangan kanan John Wick sebagai trik agar John Wick tidak menggunakan tangan kanan saat berduel. Hingga akhirnya duel John Wick dan Ken pun dilaksanakan. Di babak pertama mereka adu tembak di jarak 30 meter yang sama-sama mereka terkena di bagian lengan. Di jarak 20 meter keberuntungan masih berpihak kepada John Wick. Peluru yang ditembakkan oleh Ken hanya mengenai pundaknya, sedangkan Ken terkena pada bagian samping perutnya namun masih bisa berdiri. Akan tetapi di jarak 10 meter sangat disayangkan, John Wick terkena bagian perut tengah yang membuatnya tersungkur. Fire! Di sela perduelan tersebut, Marquez menghentikan duelnya dan mengambil alih pistol yang dibawa oleh Ken yang langsung akan digunakan untuk mengakhiri hidup John Wick. Namun itu justru menjadi kecerobohannya, di mana kita tahu bahwa John Wick belum melepaskan tembakan. Sesuai aturan The Hack Table, Marquez dapat dieksekusi dan He didn't shoot. What's this? That's fucking good. atas kematian Marquez, Herbanger mengumumkan bahwa kemenangan didapat oleh John Wick. Dengan begitu, dia langsung terbebas dari status ekskomunikado. Dan kini ia menjadi orang bebas, sedangkan Winston akan kembali diangkat sebagai manajer kembali di Hotel The Continental cabang New York. Di momen akhir, John Wick yang kehilangan banyak darah tersungkur di anak tangga menuju gereja. Singkat cerita, Boy King bersama Winston tengah mengunjungi makam yang tertulis nama John Wick. Apakah John Wick meninggal? Di akhir film, Ken yang hendak menemui putrinya tak menyadari bahwa Akira yang memiliki dendam kepadanya telah menanti dirinya. Kemudian film pun berakhir.